Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mengklik video ini. Berarti kita memiliki motivasi yang sama untuk belajar kaligrafi, atau setidaknya ada keinginan untuk mengenal kaligrafi. Baik, yang pertama dalam belajar menulis kaligrafi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan mengenal alat tulis atau pena kaligrafi yang akan kita gunakan, dan tahu juga bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh alat atau pena kaligrafi yang biasa dipergunakan untuk menulis kaligrafi. Nah, di sini ada spidol besar ya. Ini spidol snowman yang sudah dipotong ujungnya. Ini bisa dipergunakan untuk menulis kaligrafi. Nah, ini juga sama spidol snowman, cuman ukurannya yang sedang ya. Nah, ini juga dipotong. Nah, untuk cara memotongnya saya sudah pernah sampaikan di channel ini beberapa waktu sebelumnya ya. Silahkan dicek saja. Atau bisa spidol yang kecil ini sama juga, tapi ini belum dipotong. Nah, contoh yang sudah dipotong yang ini, yang warna biru. Atau yang paling mudah ini kita langsung beli yang sudah jadi ya. Ini khusus untuk kaligrafi. Nah, ini di sana di pabriknya sudah dipotong ya seperti ini, sehingga kita lebih mudah ya, tidak perlu ribet lagi untuk memotong ujung penanya. Atau ini yang tradisional yang sering dipergunakan ya oleh para kaligrafer juga, ini handam namanya. Ini handam ini memang tradisional, tapi ya hasilnya bisa sangat rapih sekali ya dengan menggunakan handam ini. Ini tintanya biasanya dicelup ya. Nah, ini contoh tintanya dicelup, nanti tinggal dituliskan. Atau kalau pingin handam tapi susah nyarinya, bisa dibuat dengan bambu ya. Ini bisa nyari di sekitar area kita, banyak sekali bambu dan dipotong seperti handam. Insyaallah ini juga bisa dipergunakan sebagai alat untuk menulis kaligrafi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita harus tahu bagaimana cara memegang alat tulis kaligrafi atau pena kaligrafi ya. Ini saya contohkan saja pakai spidol ya, seperti ini. Jadi cara memegangnya ya tidak jauh berbeda dengan memegang pena biasa atau spidol biasa. Hanya yang harus diperhatikan adalah posisi ujung dari pena yang kita gunakan ini ya. Karena ujung pena biasa dengan pena kaligrafi memiliki perbedaan. Nah, kalau pena kaligrafi ujungnya sudah berbentuk miring seperti ini ya. Dan tutorial cara memotongnya ini saya sudah pernah sampaikan di channel ini sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah cara menggoreskan pena kaligrafi. Nah, dalam menggoreskan pena kaligrafi ini, setiap goresannya ada beberapa karakteristik ya. Mulai dari goresan yang tipis sampai goresan yang sangat tebal. Nah, kita perhatikan dari ujung pena atau spidol kaligrafi ini ketika kita posisikan secara vertikal seperti ini, lurus, nah maka hasil goresannya adalah akan tipis seperti ini ya. Nah, ini salah satu bentuk tarikan vertikal ya. Nah, kita putar lagi sedikit, tarik lagi ke bawah vertikal. Nah, ukurannya akan menjadi sedikit lebih tebal. Kita putar lagi kanan, tarikannya, nah hasilnya lebih besar lagi. Kita putar lagi, maka akan lebih besar lagi. Kita putar lagi, nah ini sudah maksimal ya. Nah, ini dari yang paling tipis sampai kepada yang paling tebal.
Nah, kita latihan untuk belajar tarikan yang vertikal ini ya. Jadi tarikan vertikal ini cara menggoreskan pena kaligrafi dari atas ke bawah atau secara tegak lurus ya. Nah, selain tarikan vertikal, kita juga latihan yang tarikan horizontal. Ini dari kanan ke kiri ya, seperti ini. Nah, ini tipis, ketika diputar besar. Nah, ketika diputar lagi, nah ini semakin besar ya, putar lagi, nah, ini semakin maksimal ya, seperti itu. Ini dilatih terus berulang-ulang. Jadi ini tarikan vertikal, ini tarikan horizontal. Nah, satu lagi ada namanya tarikan secara diagonal, berarti ini dari pojok kiri ke pojok kanan ya, melintang. Cara nariknya seperti ini. Ini kalau yang paling tipis, nah seperti ini berarti. Nah, putar sedikit lagi, semakin besar, putar sedikit lagi, besar, putar sedikit lagi. Nah, ini maksimal ya. Nah, ini putaran secara atau goresan secara diagonal. Nah, dari sini kita lakukan terus latihan ya, cara menggores tarikan vertikal, kemudian narik horizontal dan tarikan diagonal. Ini kita lakukan terus berulang-ulang ya, sampai bisa. Mulai dari goresan yang tipis sampai goresan yang sangat tebal, seperti itu. Jadi tarikan vertikal latihan dari yang tipis, sedang, tengah-tengah, kemudian sampai tebal, kemudian tarikan horizontal juga sama, dari yang tipis sampai yang tebal, kemudian yang diagonal juga latihan dari yang tipis sampai yang tebal. Ini kita lakukan supaya ya kita terbiasa ya, atau lebih lentur lagi tangan kita, seperti itu. Itu untuk yang ketiga, cara menggoreskan pena kaligrafi. Baik, yang keempat yaitu cara pembuatan titik ya. Jadi tadi kita sudah belajar cara menggoreskan pena kaligrafi, mulai dari tarikan vertikal, kemudian tarikan horizontal dan tarikan diagonal. Nah, untuk pembuatan titik ini kita menggunakan tarikan diagonal atau tarikan menyilang ya, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah tarikannya ya. Ingat tadi tarikan diagonal seperti ini. Nah, ini ya. Jadi tarikannya dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah, seperti ini. Nah, untuk titik kita buat tarikan. Nah, ini bentuknya seperti belah ketupat ya. Nah, perhatikan lebar dari masing-masing sudut ini harus sama ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita lakukan berulang-ulang. Nah, ini bisa disusun secara vertikal seperti ini. Nah, kita latihan seperti ini, atau juga menyamping ya, atau horizontal seperti ini ya. Ini bentuk titik. Nah, kalau nanti dibutuhkan titik untuk huruf ta, berarti ada dua kan, seperti itu. Nah, tinggal seperti ini. Jadi titik dalam kaligrafi Hotnashi itu selalu nempel ya, titiknya selalu nempel, kecuali kalau tiga ini terpisah satu, seperti itu. Jadi fungsi titik dalam kaligrafi khususnya Hotnashi ini dijadikan patokan dalam standar setiap huruf. Jadi setiap bentuk huruf itu diukur dengan jumlah titik ya. Nanti kita akan belajar nanti pas waktu menulis huruf hijaiyah. Jadi standar tinggi, kemudian standar lebar, standar panjang, ini
diukur dengan jumlah titik. Nah, contoh ini titik ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ketika titik ini ada 5, berarti ketika contoh ini membuat alif, ini harus tingginya adalah 5 titik seperti ini. Nah ya, jadi standar titik ini adalah acuan dalam pembuatan setiap huruf hijaiyah ya dalam hotnasi. Jadi kalau spidolnya besar ya nanti titiknya juga akan besar ya. Nanti ukuran atau bentuk hurufnya juga akan mengikuti besar juga. Kalau spidolnya kecil ya 5 titik spidol kecil ini akan kecil juga. Jadi huruf yang kita buat juga ya otomatis akan mengikuti jumlah atau tinggi titik yang sudah kita buat ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada cara pembuatan huruf hijaiyah ya. Kita mulai dari penulisan huruf alif ya. Kita buat titik dulu 5 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini standar tinggi huruf alif ya dalam hotnasi adalah 5 titik. Nah, sehingga sahabat semua ketika akan membuat garis tidak tahu seberapa tinggi, maka titik atau 5 titiklah yang dipergunakan sebagai standar tinggi titik dari alat yang digunakan, seperti itu ya. Nah, ini contoh kita buat garisnya dengan penggaris ya, seperti itu. Nah, setelah dibuat garisnya, kita coba membuat huruf alif. Jadi huruf alif ini ketebalannya tidak terlalu tipis atau tidak terlalu tebal. Jadi menggunakan ketebalan yang sedang ya. Ingat tadi kita sudah latihan cara tarikan horizontal. Jadi ketebalannya sekitar 50% ya. Dari tipis sampai tebal. Ini untuk tinggi alifnya 5 titik. Nah, sekarang kita buat bentuk alifnya seperti ini. Nah, ini bentuk alif ya. Jadi tingginya adalah 5 titik seperti itu. Nah, untuk alif ini bentuknya atau memang posisinya agak condong sedikit ke kiri ya. Nah, jadi tidak, kalau ditarik lurus. Nah, ini posisi alif ini agak sedikit ya, sedikit sekali ini untuk agak condong ke sebelah kiri. Ini kalau ini ukurannya setengah titik, tingginya adalah 5 titik. Ini untuk huruf alif. Nah, kita sekarang masuk ke huruf ba ya. Nah, untuk huruf ba ini lebarnya adalah 5 titik ya. Ini saya bedakan spidolnya biar terlihat. Nah, ini untuk lebarnya huruf ba adalah 5 titik ya. Nah, ini huruf ba. Nah, huruf ba, ta, sa itu bentuknya sama ya, yang membedakan hanya titiknya saja. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke huruf jim, ha, dan kho ya. Jadi huruf jim, ha, dan kho ini bentuknya sama, yang membedakan adalah hanya titiknya. Kalau jim titiknya di tengah, kemudian kalau ha itu tidak ada titiknya, dan kalau kho itu titiknya di atas ya. Tinggi huruf jim, ha, dan ho ini adalah 5 titik
Sedangkan untuk lebar hurufnya, lebar yang atas itu adalah 4 titik ya. Kemudian untuk lebar huruf yang bawahnya itu adalah 6 titik ya. Itu terlihat dari ada kelebihan yang runcingnya itu 2 titik. Jadi 4 tambah 2 itu adalah 6. Nah, selanjutnya adalah huruf dal dan za ya. Ini sama, jadi yang membedakan hanya titiknya saja. Ini lebar huruf 2 titik ya. Nah, selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro ini panjang hurufnya adalah 3 titik ya. Jadi cekungannya yang 3 titik. Kemudian untuk tinggi hurufnya adalah 3,5 titik ya. Nah, untuk huruf ro ini ujung yang runcingnya biasanya kalau bagi pemula ini susah, bisa digambar saja ya. Jadi tidak bisa langsung sekali jadi biasanya. Nah, untuk ujungnya agak ngangkat sedikit. Nah, selanjutnya adalah huruf zai. Nah, untuk huruf zai ini panjang hurufnya adalah 5 titik. Jadi sebetulnya huruf zai ini bisa juga huruf ro. Cuma nanti yang membedakan adalah titiknya saja ya. Kalau zai ada titiknya di atas. Kalau tanpa titik berarti masih bisa disebut huruf ro ini ya. Nah, ini adalah huruf sin ya. Huruf sin dan sya ini sama bentuknya. Jadi yang membedakan yaitu kalau sya itu ada titiknya 3 ya. Nah, diperhatikan gigi huruf sin ini berbeda lebarnya ya. Kalau yang pertama itu 1 titik, kalau gerigi yang keduanya adalah 1,5 titik. Jadi tidak sama ya. Kemudian untuk bentuk cekungannya ini sebetulnya mirip huruf nun ya. Lebarnya 3 titik dan yang ujungnya itu ada nonjol 1 titik. Nah, ini adalah huruf sod dan dod ya, atau do. Huruf sod dan do ini sama juga bentuknya. Yang membedakan adalah kalau huruf do ini ada titiknya. Kemudian untuk cekungannya juga masih sama dengan huruf sin ya. Dan huruf nun sama. Jadi lebarnya 3 titik. Sekarang kita masuk huruf to dan zo. Huruf to dan zo bentuknya sama. Yang membedakan kalau zo ada titiknya 1 ya. Kemudian untuk tinggi huruf to dan do ini adalah 5 titik. Jadi ada huruf alif ya yang nempel pada huruf atau kepala huruf to dan do. Kemudian jangan lupa di atasnya dikasih curek ya, kalau di bahasa Sundanya itu. Yang lengkungan itu di atas huruf alifnya. Nah, ini adalah huruf ain atau huruf ghin, sama ya bentuknya. Jadi ain dan ghin yang membedakan adalah titiknya. Kalau ghin ada titiknya di atas 1 ya. Kemudian untuk tinggi huruf ain atau ghin ini adalah 5 titik ya. Jadi cekungannya yang bawah itu memang mirip huruf jim, ha, dan kho ya. Jadi ujungnya agak runcing. Kemudian lebih 2 titik. Nah, untuk kepala ain biasanya
Kalau yang susah bisa dibentuk saja di gambar, karena kalau bagi para pemula khususnya untuk kepala ainnya yang paling ujung ini biasanya digambar saja. Nah, ini adalah huruf fa ya. Huruf fa lebar cekungan ini 4 titik. Jadi cekungan huruf fa ini mirip huruf ba, ta atau sa ya. Kemudian selanjutnya ini adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf ini lebar cekungannya 2,5 titik ya. 2,5 titik. Nah, untuk kepalanya ini lebarnya 1,5 titik ya. Kemudian untuk yang di bawah 1,5 titik. Selanjutnya ini huruf kaf. Nah, huruf kaf tinggi huruf 5 titik, kemudian untuk lebar huruf 4 titik ya. Jangan lupa dikasih corak juga atasnya. Nah, huruf kaf ini agak condong sedikit seperti huruf alif ya, karena memang yang lurusnya ini bentuk huruf alif. Nah, yang bawahnya lebarnya 4 titik. Nah, ini huruf lam ya. Nah, untuk huruf lam ini tinggi hurufnya 6 titik. Kemudian cekungan huruf lam mirip huruf nun ya. Nah, ini adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini lebar ekornya 2,5 titik ya. Sedangkan untuk lebar kepalanya ini 1,5 titik. Kemudian untuk tinggi kepalanya 1,5 titik juga. Selanjutnya ini adalah huruf nun. Nah, huruf nun ini tingginya lebih pendek, yang runcingnya 1 titik ya. Kemudian untuk tinggi hurufnya 3,5 titik. Kemudian untuk lebar cekungannya adalah 3 titik. Selanjutnya ini adalah huruf waw ya. Nah, huruf waw biasanya bagi para kaligrafer ini huruf yang paling susah ya, terutama untuk yang ujung waw ini. Nah, biasanya untuk para pemula ya digambar saja ya ujungnya. Ujungnya diperhatikan, ini meruncing. Untuk lebar kepalanya ini lebarnya 1,5 titik ya. Nah, kemudian untuk tinggi kepalanya ini 1,5 titik. Untuk tinggi yang ekornya itu 2 titik, dan untuk lebar 3 titik. Nah, ini adalah huruf H ya. H. Huruf H. Nah, huruf H ini tinggi hurufnya 2,5 titik. Kemudian untuk lebarnya adalah 2 titik. Selanjutnya ini adalah huruf lam alif. Jadi lam alif ini gabungan huruf lam dan alif ya. Jadi tinggi hurufnya 5 titik. Kemudian lebar hurufnya adalah 3 titik ya. Nah, ini yang lamnya agak pendek ya. Untuk yang tengah ini 2 titik. Kemudian ada selisih 1 titik yang bawahnya ya.
yang kepalanya, kemudian lebarnya 1,5 titik. Nah, ini huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini lebar kepalanya 2 titik ya. Nah, terakhir adalah huruf ya. Huruf ya ini lebar cekungannya 2 titik ya. Diperhatikan ini untuk tingginya. Ini yang ditotalkan jadi 4 titik ya tingginya.